Selamat siang kepada Bapak dan teman-teman. Di sini perkenalkan nama saya Erin Katolika Sakrali Putri Marison dengan NIM 2023 31092. Di sini saya ingin memberikan sosialisasi terkait privasi data, aplikasi dan lokasi tentang betapa pentingnya untuk masyarakat. Jadi yang pertama itu saya ingin membahas tentang apakah aplikasi itu melacak kita tanpa kita sadari. Oke, mungkin menarik sekali untuk sosialisasi kali ini di mana yang pertama adalah, apa itu sosial? Jadi di sini, kita lebih mengarah ke sosialnya. Jadi pernah nggak kita langsung mengklik mengizinkan lokasi tanpa membaca terlebih dahulu? Jadi di sosial media ataupun di bagian sosial, di sosial langsung, kita bertemu orang dan kita, memberikan akses HP kita kepada orang tersebut dan tanpa sadar diklik untuk mengizinkan lokasi, kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada HP kita. Maka dari itu, kita harus berani untuk melindungi data-data kita dengan cara kita lebih aware terhadap, pemberian izin khususnya lokasi. Oke, di sini mengapa, ini penting? Kenapa kita harus peduli terhadap data kita, kenapa kita tidak boleh sembarangan untuk memberikan akses lokasi kepada aplikasi atau mungkin website yang sedang kita buka. Nah, kenapa kita harus peduli? Jadi yang pertama, hampir semua orang itu memakai smartphone setiap harinya. Mungkin kita semua tuh memakai smartphone itu bisa lebih dari 8 jam, ada yang lebih dari 6 jam, bahkan ada yang lebih dari 5 jam. Itu tergantung pemakaian kita semua. Nah, jadi saat kita menggunakan smartphone ini banyak aplikasi yang sering meminta kepada kita notifikasi seperti izinkan aplikasi ini untuk mengakses lokasi. Mungkin ada beberapa yang untuk urgensinya itu cukup penting seperti Gojek, Grab, di mana kita membutuhkan lokasi untuk bisa mengetahui lokasi kita. Jadi si aplikasi itu membutuhkan lokasi kita. Jadi kita dengan mengaktifkan lokasi, sebenarnya itu yang kita berikan itu adalah kita menunjukkan tempat tinggal, tempat kerja, dan juga kayak mungkin aktivitas kita sehari-hari. Jadi jika kita salah gunakan itu dapat mengganggu privasi pengguna. Oke, dari hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu adalah rekap survei di mana saya melakukan survei melalui Google Form. Di sini saya menemukan bahwa hasil kuesioner terhadap 26 responders itu 65,4% itu tidak rutin membaca kebijakan privasi. Jadi, ke rata-rata mahasiswa itu tidak membaca atau masyarakat tidak membaca untuk kebijakan privasinya. Lalu 73,1% itu mengetahui aplikasi dapat melacak lokasi meskipun tidak dibuka. Jadi, eee, banyak yang baru tahu atau yang mengetahui kalau aplikasi itu dapat melacak walaupun kita tidak membuka. Lalu ada 84,6% di mana mengetahui adanya UU PDP atau perlindungan data. Nah, di sini ada hanya 34,6% yang pernah mematikan izin lokasi karena alasan privasi. Kenapa? Dari penelitian ini mendapatkan hasil persen yang berbeda. Oke, mungkin di sini kita kenali dulu tentang yang namanya budaya dan, tradisi, di mana sebelum kita melakukan sesuatu, di mana budaya dan tradisi itu sering berubah. Yang saya maksud berubah di sini adalah di mana mungkin dulu untuk budaya dan tradisi itu di saat kita tidak menggunakan smartphone sama sekali, di mana kita belum menggunakan yang namanya GPS atau belum ada teknologi, mungkin cara kita mengetahui lokasi itu adalah dengan menggunakan surat pos atau menuliskan alamat. Namun sekarang di dunia yang sudah penuh digital dan modern ini, kita, eee, mengubah budaya dan tradisi. Namun tentu saja dari eksplorisasi budaya dan tradisi yang sudah berubah, di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, yang pertama itu di sini saya merangkum nih dampak positif dari baiknya modernisasi atau penggunaan, digitalisasi nih dari budaya dan tradisi yang dalam konteks untuk lokasi, jadi mengetahui alamat kita. Dampak positifnya yang pertama, navigasi itu lebih akurat. Jadi di mana saat kita menggunakan kayak aplikasi, ojek online ataupun GrabFood dan semua yang membutuhkan akses lokasi itu kita menjadi lebih akurat. Transportasi online lebih mudah
dan juga kita mendapat rekomendasi tempat terdekat based on lokasi terdekat kita. Lalu kita mendapat layanan menjadi lebih cepat. Dan karena kita dapat mengetahui dulu di mana lokasi kita yang lebih dekat dari layanan itu. Namun dampak negatifnya itu yang di mana mungkin lebih unggul untuk, budaya dan tradisi itu adalah di privasi. Jadi saat kita memberikan alamat kita kepada orang itu mungkin hanya untuk orang yang kita tuju. Nah, di era modern ini, di mana lokasi ini jika kita sembarang berikan, kita bisa memberikan orang lain untuk bisa mengakses satu pelacakan lokasi. Jadi, lokasi kita bisa ditemukan dimanapun kita berada. Lalu ada kebocoran data, di mana data kita yang mungkin saja bisa bocor karena, diketahui untuk semua jenis, transaksi kita. Dan juga akan ada penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Bisa saja alamat kita, lokasi kita itu dijadikan sesuatu yang, disalahgunakan oleh pihak yang bersangkutan. Lalu profil aktivitas pengguna kita dapat diketahui. Maka dari itu adalah dampak positif dan negatif dari, perbedaan budaya dan tradisi dari yang saya bandingkan dengan zaman dulu. Nah, di sini saya menyimpulkan adalah, 3 langkah aman. Yang pertama, kita harus membaca ringkasan izin akses, walaupun itu hanya sebentar, kita harus membaca, untuk apa aplikasi atau software ini membutuhkan akses. Lalu kita pilih sebaiknya itu hanya saat aplikasi itu sedang digunakan. Lalu baiknya kita matikan lokasi jika tidak diperlukan saat kita mengakses, Grab atau GoCar itu bisa kita nyalakan. Namun untuk yang tidak kita perlukan seperti main game atau sedang, eee, sosial media yang tidak membutuhkan lokasi, mungkin sebaiknya kita matikan. Think before you click. Nah, jadi karena privasi adalah hak bukan sekedar tombol untuk setuju. Jadi kita harus lebih aware untuk data kita yang berada di, smartphone kita yang bisa saja dicuri orang. Kesimpulannya, mari kita lindungi data pribadi kita, pesan untuk masyarakat, jangan asal klik setuju, pahami alasan aplikasi meminta lokasi, gunakan izin lokasi seperlunya, lindungi privasi digital sejak sekarang. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya, boleh silakan untuk melakukan diskusi secara terbuka dengan saya. Lalu, sekian untuk presentasinya, sekian dan terima kasih. Sebelum itu, saya ingin mengajak teman-teman dengan menyaksikan poster berikut ini.